Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kemunculan 2 ekor buaya di Muara Cimandiri, Kabupaten Sukabumi meresahkan warga. Sopir truk akhirnya buka suara soal kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92. 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Ya, 4 hari pasca kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92, polisi belum menetapkan tersangka. Pihaknya masih mengumpulkan fakta dari hasil olah tempat kejadian perkara dan hasil pemeriksaan saksi. Usai dinyatakan pulih, sopir truk pengangkut kardus Rauf langsung diperiksa polisi. Ia kini ditahan di unit Laka Lantas Polres Purwakarta, tetapi statusnya masih sebagai saksi. Polisi mengatakan pria 44 tahun tidak mengonsumsi obat atau narkoba saat menyetir truk. Pihaknya juga masih menunggu hasil olah TKP dan pemeriksaan kondisi kendaraan yang ditemui sejumlah kejanggalan. Jika pemeriksaan saksi rampung dan bukti terkumpul, pihaknya baru menetapkan tersangka. Situasi kondisi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dari faktor cuaca juga hujan, kemudian kondisi jalan juga basah, otomatis ini juga mempengaruhi daripada tingkat pengereman. Kemudian terkait dengan kendaraan, kita juga melihat bahwa kendaraan ini ada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan semestinya. Ya, kemudian dari pengemudi juga, ini kita juga sudah kita lakukan dari BAP yang baru berjalan. Ini kita juga melihat adanya ketidaksiapan daripada pengemudi. Jadi dari hasil tes yang dilakukan, baik tes narkoba maupun alkohol, yang bersangkutan negatif. Jadi tidak ditemukan bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba maupun alkohol. Status kita masih penyelidikan, ini kita tindak mau dilanjutkan ke penyidikan, jadi kita baru memeriksa sebagai saksi kepada pengemudi. Ya, sopir truk yang diduga jadi penyebab kecelakaan beruntun tol Cipularang akhirnya buka suara. Rauf, pria 44 tahun itu mengaku kaget saat melihat kondisi jalan macet. Ia mengaku telah mengerem tetapi truk tetap melaju kencang hingga menabrak belasan kendaraan. Berikut pernyataan sopir truk Rauf di Polres Purwakarta Kamis kemarin. Nggak bisa komentar, Mbak. Ya. Tapi waktu itu emang nggak ngantuk kan, Mbak? Enggak. Lupa ngerem atau gimana enggak, Pak? Enggak. Oh, nggak mungkin nggak ngerem. Sempat periksa truk, Pak, waktu itu, Pak, sebelumnya. Kenapa, Pak? Tapi istirahat cukup ya, Pak ya? Cukup istirahat. Karena kagok aja di depan banyak mobil kendaraan tiba-tiba ya, Pak ya? Kagok, Pak. Kagok atau gimana, Pak? Enggak kagok. Ya, sementara itu 2 korban kecelakaan tol Cipularang yang merupakan anggota TNI dirujuk ke Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Hingga Kamis sore, total korban yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta tinggal 5 orang. Kamis pagi, 2 korban luka-luka yang merupakan anggota TNI akhirnya dirujuk dari Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Mereka adalah Kolonel Iga Karanglingga dan Prada Setio. Sementara satu rekannya, Letnan Kolonel Sutrisno, dinyatakan sembuh dan kembali ke rumahnya. Dirujuk ke Gatot Subroto. Nah, kondisi masih untuk berusaha kita semaksimal mungkin cek ulang kembali di sana. Beres ya. 2 orang ini, Pak, yang 2 orang yang kemarin 1 udah pulang, yang ini 2 orang. berarti ini Pak Kolonel Pak Kolonel Iga sama Pradu Seto.
Hingga Kamis sore, jumlah korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Abdur Rajak Purwakarta tinggal 5 orang. Kelimanya menjalani operasi hingga perawatan di rumah sakit cukup panjang. Pasien yang sedang dalam perawatan rumah sakit kami tersisa 5 pasien. Semuanya masih dalam perawatan ketat, pengawasan ketat, karena masih memerlukan observasi untuk pemulihannya. Untuk kondisi korban sendiri itu luka berat atau luka ringan yang 5 orang itu? Dari 5 pasien ini, yang luka berat itu ada 3 yang masih memerlukan observasi ketat. Tapi dari 5 pasien ini memang dari 5 itu ada 4 yang sudah dilakukan operasi. 1 lagi menunggu perbaikan keadaan umum dulu untuk dilakukan operasinya. Sebelumnya ada 30 orang yang dirawat karena luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia dalam kecelakaan pada Senin sore kemarin. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Iya, sejumlah kendaraan besar seperti bus, truk, dan angkutan kota yang melintas di Jalan Nasional Sukabumi Bogor diperiksa oleh polisi dan dinas perhubungan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa kendaraan tidak memenuhi aturan kelaikan jalan. Satu persatu, truk box, bus, pick-up dan angkutan berpenumpang yang melintas di Jalan Sukabumi Bogor, tepatnya di sekitar gerbang tol Parungkuda Kabupaten Sukabumi, diberhentikan. Kendaraan bermuatan itu kemudian diperiksa oleh polisi dan dinas perhubungan Kabupaten Sukabumi. Pengecekan meliputi kondisi ban, beban muatan, rem, kelengkapan surat kendaraan termasuk surat uji kelayakan kendaraan. Dari hasil pengecekan, petugas gabungan menemukan beberapa kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti membawa muatan berlebih, serta kir kendaraan yang sudah habis masa berlakunya. Pemeriksaan ini sengaja digelar di jalur nasional Sukabumi Bogor karena banyak terdapat pabrik dan kendaraan besar yang melintas. Tujuannya untuk memastikan standar keselamatan kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Jalur Sukabumi, jalur Cibadak ini banyak pabrik yang pertama. Terus yang kedua banyak kendaraan-kendaraan berat yang melintas. Maka daripada itu kami dari pihak kepolisian dan Disub untuk memastikan kelancaran keamanan di jalan raya, kami mengecek ramcek dalam artian kata muatan berlebih, ada ban, ada teknis secara aturan baku. Diharapkan uji kelayakan kendaraan ini dapat meminimalisir angka kecelakaan di jalan, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, sementara di Karawang, puluhan sepeda motor yang belum membayar pajak terjaring razia di Bundaran Mega Mall. Pengendara tersebut diarahkan untuk membayar pajak yang telah disediakan petugas gabungan di lokasi razia. Meski sudah mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm serta tidak menggunakan knalpot brong, pengendara sepeda motor yang melintas di Bundaran Mega Mall Karawang tetap saja diberhentikan. Kendaraan yang dihentikan kemudian diperiksa petugas gabungan dari polisi serta Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, sebab razia ini menyasar pengendara yang belum membayar pajak kendaraan. Dari hasil razia, petugas gabungan mendapati banyak kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayar alias mati. Mereka kemudian diarahkan membayar pajak yang sudah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat di lokasi razia. Intinya orientasinya ke wajib pajak yang enggak, mungkin yang lambat, nanti bisa diarahkan untuk bayar pajak di sini. Nah, kalau memang nanti ada pelanggaran yang cacat mata yang harus ditilang, kita silakan. Tapi kita kedepankan untuk wajib pajaknya untuk kegiatan ini. Dalam razia ini, petugas gabungan juga menemukan beberapa pengendara yang tidak memiliki surat kendaraan. Mereka juga tak luput dari sanksi tilang. Syamsi Nur Syam melaporkan dari Karawang.